Halo teman-teman, ketemu lagi kita di podcast Single and Married. Untuk hari ini ada Mbak Noni dan kita ada bintang tamu ya hari ini Mbak Noni ya. Ya, bintang tamunya jauh lagi. Jauh nih. Langsung aja kita kenalin, hari ini kita akan ngobrol bareng Mbak Aisyah. Ailsa. Ailsa, sorry. Panggilnya Mbak Ai ya. Ai, haha. Oke. Mbak Noni, kita hari ini mau ngobrol apa sama Mbak Ai? Jadi minggu lalu itu sebenarnya aku udah ngobrol berdua sama Ai tentang scam online dan hari ini kita mau ngobrolin sambungan dari itu sebenarnya ya Ai ya. Betul. Sextortion, bener nggak sih? Bener-bener kita mau ngobrolin sextortion karena kemarin waktu kita ngobrol sempet sekilas ngebahas sextortion tapi nggak ngebahas dengan lebih detail. Iya. Oke. Nah, sextortion itu sebenarnya apa sih Ai? Jadi sextortion itu kalau banyak government, banyak pemerintah memberikan deskripsi yang berbeda-beda. Tapi secara general, sextortion itu webcam organized crime melalui internet, biasanya lewat webcam. Ada yang menyebut juga sebagai webcam extortion, yang tujuannya jelasnya minta uang sih dari dari victimnya dengan cara pemerasannya itu pakai foto atau video. Mereka bilang kalau mereka udah punya foto kita atau video kita yang intim, terus mereka extort kita minta uang. Kita Mbak Ai ada temennya. Ya ini sambil ngomong gue sambil digangguin anjing gue, dia minta ngikut. Oke. Tadi aku pikir kamu ngambil bantal Ai. Habis kaki gitu. Iya ini kayak bantal. Jadi gitu sekilas sextortion itu organized crime. Korbannya kebanyakan laki-laki. Kalau kemarin minggu kemarin kita ngebahas scammer, itu korbannya beragam. Ini kebanyakan laki-laki, tapi rentang usianya bermacam-macam, dari yang pensiunan umurnya jadi udah senior sampai anak-anak remaja, dan kadang-kadang ada yang di bawah umur ya, karena melalui internet, terus bisa lewat game, bisa lewat dating site, terus kalau yang anak-anak itu jauh. Sebenarnya nggak hanya orang tua sih, anak-anak pun sama-sama rentannya. Tapi tentunya anak-anak jauh lebih rentan, apalagi ketika mereka diancam foto-foto privat mereka atau video privat mereka itu bakal disebarkan ke orang-orang. Jadi gini, modus MO-nya mereka akan ngomong, ada beberapa modus operandi ya. Jadi ini kita mulai dari yang mereka ngaku kalau mereka punya password ke komputer kita. Dan mereka akan ngasih passwordnya beneran, somehow kita akan langsung merasa, wow, gimana orang ini punya password itu? Terus bilang, gue sudah ngerekam lu ketika lu ngunjungin website porno, terus mulai ngasih list tuh. Gimana kalau foto-foto lu, yang foto-foto privat lu ini, waktu lagi ngunjungin ini, website porno ini, gue kirim ke teman-teman lu. Terus keluar semua listnya, ini teman-teman lu, ini saudara lu, mereka punya. Biasanya mereka ambil dari media sosial. Jadi karena linking kan informasi-informasi itu, dan password itu mereka juga bisa tahu kalau they say the dark web itu kadang-kadang emang bukan kadang-kadang, seringkali password kita dijual, jadi mereka bisa copy paste aja di situ. Kebanyakan korbannya langsung nggak ngecek foto mana yang lu maksud, video mana yang lu maksud. Mereka udah parno aja begitu ngelihat passwordnya ada di situ, udah parno. Terus langsung diminta duit, udah langsung itu minta duit beberapa ratus pound atau euro, tergantung mata uangnya, atau dolar. Kalau mulainya ratusan, kemudian kalau terus-menerus dikasih, mereka akan minta lebih, minta terus-menerus. Ada kalanya juga mereka nggak minta uang dulu, tapi minta video lagi atau minta foto yang lebih intim lagi. Ini kalau yang minta foto lebih intim lagi, gue menduga biasanya mereka nggak punya foto, terus mereka bikin basis dulu dengan minta foto itu. Kalau korbannya pinter,
mereka akan lapor ke yang berwajib. Kalau korbannya sebenarnya mungkin penggunaan kata pintar nggak tepat kali ya, karena kadang-kadang orang malu. Kebanyakan kasus-kasus seperti ini tuh underreported karena mereka malu. Terus mereka kasih duit, nanti dimintain duit lagi. Tapi ada banyak kasus yang mereka udah nggak bisa cope, jadi dimintain duit. Anak-anak umur 18, 17 gitu, dimintain duit, mereka nggak punya duit. Mereka minta sekian ratus euro, akhirnya bunuh diri. Ada kasus di Irlandia, gue lupa namanya, Ronan apa ya, yang sempat rame beberapa tahun yang lalu, dia jadi korban seperti ini, dia bunuh diri. Dan sayangnya dia bukan satu-satunya, ada banyak sekali. Kalau kita cari informasi, ada banyak sekali kasus-kasus orang-orang yang bunuh diri karena sextortion ini. Gitu. Itu baru satu modus operandi ya. Yang bunuh diri tuh yang Kenapa? Yang bunuh diri tadi yang anak-anak. Yang terakhir, kasus terakhir yang gue baca itu 3-4 tahun yang lalu yang bunuh diri anak-anak. Tapi gue yakin kalau lu cari Google sextortion victim yang bunuh diri, ada banyak banget pasti yang bunuh diri. Terakhir itu rame karena anak-anak ini usia berapa, Mbak? Di bawah 20 tahun. Oke. Jadi usianya di bawah 20 tahun. Ini waktu itu kasusnya rame di mana-mana, di berita di Irlandia. Kejadiannya di Irlandia Utara, tapi karena Irlandia Utara sama Irlandia Selatan kan yang republik borderless ya, rame di mana-mana, satu Irlandia rame gitu. Ronan dari County Tyrone kalau gua nggak salah inget itu. Terus itu baru satu modus. Ada modus lain yang lebih canggih sebenarnya. Gue sampai sekarang masih impress. Jadi mereka ngajak video call. Mereka ngajak video call, terus video call-nya ini lewat bisa Skype, bisa any kind of media. Nah, terus di video call ini somehow ceweknya nanti bakal menari-nari secara seksual, bahkan tidak berpakaian, memancing lawan bicaranya untuk melakukan, gue boleh sebut apa enggak ya ini? Boleh. Untuk melakukan aktivitas seksual lah ya, untuk melakukan aktivitas seksual, terus dia nanti minta kameranya turunin dikit dong, biar bisa lihat, tapi nggak berguna kalau kameranya cuma di bawah pusar. Kameranya harus di bawah pusar mencakup bawah pusar dan muka, karena kalau cuma bawah pusar doang nggak bisa diidentifikasikan ini siapa. Nah, cewek-cewek ini nanti cewek-cewek yang di video ini sama nggak ngomong, jadi dia cuma video doang, nanti chatting sama cowoknya, terus cowoknya direkam pada saat melakukan itu. Begitu selesai video call, langsung dia bilang, aku punya video ini tadi aku rekam. Aku minta sekian ratus, sekian ribu dikirim lewat bisa Western Union atau kebanyakan Western Union sih ya, atau medium-medium lain. Sorry, kenapa Noni? PayPal juga ya? PayPal juga, PayPal. Ada beberapa sih yang mereka ini. Terus habis gitu minta dikirim secepatnya. Begitu dikasih sekali, biasalah kayak snowball, minta lagi. Ada beberapa triks dan tips yang dianjurkan kalau untuk kejadian-kejadian kayak gini. Yang paling penting itu harus segera lapor, dan kebanyakan orang nggak mau lapor karena mereka malu, karena ya ini urusannya mengandung anggota tubuh yang privat sih ya. Iya sih. Belum lagi orang bakal bilang bodoh banget percaya gitu-gitu kan. Jelas mereka pasti akan disalahkan kurang cerdas, bodoh dan lain sebagainya, naif, nggak percaya, kok bisa dengan mudahnya percaya. Tapi ya siapa yang siapa yang menduga, mereka mungkin udah bangun trust, kepercayaan secara cepat sih biasanya modusnya kalau begini. Terus habis gitu ya manusia juga suka dengan hal-hal yang berbau dengan seksual, apalagi kemudian gratisan gitu kan. Terus cewek-ceweknya cantik, biasanya luar biasa cantik, jadi yang
too good to be true gitulah. Jadi jelas yang kayak wow, nggak bisa nolak kesempatan emas gitu. Kasian banget. Iya, mungkin sebagai gambaran untuk teman-teman, mungkin kalau dengar episode ini sebenarnya ada lanjutan dari obrolan Mbak Noni ya sama Mbak Ai sebelumnya tentang scammer online ya Mbak Ai waktu itu ya? Tentang scammer online, tentang scammer cinta. Tapi, jadi waktu itu kalau scammer online itu fokusnya biasanya korbannya kebanyakan perempuan, kalau sextortion ini biasanya korbannya kebanyakan laki-laki. Jadi ada kayak kotak-kotak gendernya gitu, bukan berarti nggak ada scammer yang mencari korban laki-laki, ada, cuma ini lebih terkotak-kotak biasanya. Kalau yang scammer online kan motifnya awal-awalnya mereka akan kenalan, terus dijanjikan hubungan yang relationship dan sebagainya. Kalau yang sextortion ini stepnya juga sama ya, kayak scammer online itu? Sextortion ini lebih cepat. Mereka bisa ada di dating site, bisa ada di gaming site, bisa ada di media sosial. Jadi ada di mana-mana. Tapi prosesnya cepat. Yang udah langsung targetnya mereka dan orang-orang kayak gini ini kan nggak bakal bisa bertahan lama di dalam media sosial karena mereka biasanya akunnya nggak lama sih, udah langsung didetek untuk dimatikan kan. Jadi targetnya cepat. Begitu dia tahu ini targetnya, modusnya udah langsung ayo kita video call. Begitu video call udah langsung merembet ke hubungan yang privat, seksual. Dari situ udah langsung pemerasan. Tapi dalam span waktu yang cepat ini, mereka juga udah langsung kerja keras lah ya si sextortionist ini. Mereka udah langsung ngambil data-data, mengambil informasi-informasi tentang teman-teman kita di media sosial, orang-orang teman yang kantor juga, orang-orang yang keluarga, karena modusnya yaitu nanti begitu selesai video call udah langsung diperas, ancamannya menggunakan nama-nama orang-orang ini. Gitu. Jadi sebenarnya melakukan itu mereka kayaknya udah melakukan ini ya, kayak apa sih, udah ngecek duluan sosial medianya si orang ini, siapa orang-orang yang deket sama dia, temennya, orang kantornya, ngeri juga ya. Udah langsung, gua nggak bayang sih orangnya pasti well organized banget kayak Marie Kondo gitu yang oke, ini victimnya Noni, teman-temannya Noni yang ini. Terus habis gitu nanti nyari Vini ini mungkin dia punya file khusus. Terus habis gitu ini teman-temannya Vini, udah langsung dicek semua dan di file semua sama mereka. Terus sekarang kan gampang banget dengan sosial media, kita tag orang juga kan, mereka pasti udah catetin deh itu semuanya. Ketahuan semua, gampang banget, bisa langsung ngecek di LinkedIn, bisa ngecek di Instagram atau di Facebook, di mana-mana udah kita ini kayak open book gitu kan, yang you can see my word and my circle. Tapi Mbak, kalau secara, kan Mbak Ai lumayan aktif nih ngikutin isu-isu ini, tapi secara statistik untuk korbannya lebih banyak yang korban perempuan atau laki-laki sih, atau sama aja? Kalau sextortion kebanyakan laki-laki. Sextortion kebanyakan laki-laki. Kalau perempuan mungkin kalau, nggak tahu ya, mungkin perempuan kalau diajak beraktivitas seksual kayak gitu, akan jauh lebih conscious daripada pria. Bukan berarti pria nggak yang sadar dengan hal seperti itu, tapi somehow lebih mudah untuk menyeret pria ke dalam pembicaraan yang seksual ketimbang perempuan. Perempuan jauh lebih aware langsung. Tunggu dulu ngapain lo tiba-tiba ngomong-ngomong kayak gini. Aneh deh. Sebenarnya kalau pria kebanyakan, nggak semua, kebanyakan langsung ayo. Kebanyakan pria. Seneng aja, itu kelemahan berarti ya. Itu kelemahan pria, unfortunately ya. Iya. There's no such thing as free sex ya. Mungkin itu yang harus diingat. Begitu diajak video call dipikir gratisan, ternyata enggak, ada ongkosnya di belakang. Tadi kan kalau sextortion banyak laki-laki, tapi kan Mbak Ai kan juga sempat nulis soal ini, juga aktif ngomongin ini di Instagram. Nah, itu untuk orang-orang yang reach out ke Mbak Ai,
secara gender masih tetap sama atau lebih banyak cewek atau lebih banyak cowok? Seks atau scam online secara umum? Terus terang gue nggak pernah dikontak. Kalau pria-pria yang korban sextortion, gue nggak pernah dikontak. Kebanyakan perempuan yang korban scammer atau calon korban scammer itu jauh lebih banyak daripada korban sextortion. Again, mungkin ini juga kembali lagi mereka yang apa namanya korban-korban sextortion ini cenderung malu untuk berbicara atau melaporkan hal-hal seperti ini. Ada beberapa tips dari pemerintah, gue baca yang dari pemerintah Inggris deh. Sebenarnya nggak cuma pemerintah Inggris, pemerintah Amerika segala, ada beberapa hal yang harus dilakukan kalau misalnya jadi korban kayak gini. Yang pertama tentunya jangan dibayar, karena kalau begitu kita dibayar, jelas akan langsung minta lagi, mereka nggak akan pernah puas. Akunnya langsung deactivate, jadi langsung deactivate account, tapi jangan di-delete. Kalau di-delete kan bukti-buktinya hilang. Kalau di-deactivate, kita kan nggak kelihatan dari situ, akunnya masih bisa dinyalain lagi. Salah satu hal yang penting juga, orangnya jangan langsung di-block. Ini kebanyakan. Dalam hal apa aja, orang-orang di media sosial itu kebanyakan udah langsung di-block. Padahal sebelum di-block, laporkan dulu. Ada mekanisme pelaporan. Begitu dilaporkan, kan akan langsung ditanganin. Setelah dilaporkan, apa namanya akun-akun kayak gini tuh biasanya nanti dihapus dari channel-channel tersebut, bisa Skype, bisa YouTube, bisa apa namanya Instagram atau yang lain-lain. Terus kumpulin bukti sebanyak-banyak mungkin, screenshot terutama. Memang sih kalau untuk urusan penangkapan, kalau yang dari gua ikutin nggak terlalu banyak karena ini kriminal lintas bangsa. Kebanyakan pelakunya itu nggak di negara yang bersangkutan. Kayak kasus yang gue bilang tentang cowok di Irlandia itu yang remaja bunuh diri itu pelakunya tertangkap di Eropa Timur, gue lupa, Budapest apa di mana gitu, atau Bulgaria, something with B, gue lupa. Tapi pelakunya tertangkap sampai sejauh itu, jadi nggak ada deket-deketnya sama sekali sama Irlandia. Jadi terus terang, gue bisa kebayang sih polisi pasti ngerjain kayak gini agak ribet juga, nggak segampang nangkap maling ayam. Gitu. Soalnya dari internet sih bisa dari mana aja tuh orang. Bener. Dan nggak usah malu deh kalau ada kejadian kayak gitu, ada banyak orang yang ngalamin, nggak cuma satu. Bilang aja ke teman-teman, don't be shy untuk bilang oh iya saya memang korban sextortion. They know, mereka pasti tahu. Dan kalau mereka ngancam video-video ini akan dimasukkan ke YouTube, dimasukkan ke Vimeo atau situs-situs lain, biasanya cepet banget mereka untuk nuruninnya karena mereka punya sistem untuk deteksi hal-hal seperti ini. Gitu. Tapi itu polisi juga ya, nyari sampai ketemu ya orangnya ya. Itu gue yang nggak ngerti gimana cara polisi nyari sampai ketemu. Mereka harus nyari tracking. Ini gue yang nggak bisa ngomong nih, kalau IT pengetahuan gue cetek banget, tapi ya udah pasti mereka bisa harus nyari dari IP dan tracing kemana-mana. So pasti bisa ketangkap, bisa apa namanya, tapi jelas kerja keras. Kayaknya Mbak Nuni, kalau di Indonesia kita jarang ya dengar berita yang kayak tadi Mbak Ai sampaikan soal yang di Irlandia ya. Yang ada tapi ya? Beritanya nggak ada. Si Ai, ya kan Ai. Kenapa? Di Indonesia malu mungkin kalau korban. Apalagi jelas malu banget. Korban yang menarik, istilahnya punya uang, jadi bisa target mereka lebih khusus. Kalau ini mah udah jelas cuma laki-laki aja. Terus apa namanya, korbannya di mana-mana, dari negara maju sampai negara berkembang, semua jadi target karena tetap berguna bagi para sextortionist, better than nothing. It's still an easy money buat mereka. Kenapa, Noni?
€50 aja mereka mau ya, kalau korbannya 150. kena. Tapi ini snowball ya. Jadi sekali lu kasih dengan jumlah yang kecil, nanti mereka minta lagi dengan jumlah yang besar sampai ribuan euro. Tapi Mulai pernah nggak Mbak dengar cerita yang dia benar-benar dia nggak bayar, terus yang diancam sama pelakunya itu benar-benar kejadian gitu, entah fotonya di-blast ke teman-temannya atau apa? Pernah dengar nggak? Oh, ada. Pasti ada kasus-kasus seperti itu. Tapi gini, kalau yang di blasting kayak gitu, biasanya mereka blastingnya kan melalui media sosial, melalui YouTube seperti gue bilang, atau video-videonya dimasukkan ke dalam Vimeo. Nah, kalau kejadian kayak gitu dimasukin ke YouTube, itu cepet banget mereka untuk nurunin dari website tersebut. Jadi dalam hitungan beberapa menit atau jam udah langsung hilang, nggak bisa dimasukin ke situ. Mungkin kita begitu dikirimin, oh ada ini, klik, hilang, udah langsung hilang. Harus diakui sih upayanya YouTube dan Vimeo untuk Vimeo agak lebih lambat sih ya kalau dibandingin sama YouTube. Tapi upaya mereka untuk menghentikan hal-hal seperti ini patut diacungin jempol. AI-nya mereka kerja keras. Tapi masalahnya itu kalau cepat ketahuan dan cepat bisa dihapus, kalau misalnya ada jeda waktu gitu, masalahnya orang sekarang cepat juga downloadin kayak gitu-gituan. Bener, kalau ada jeda waktu emang masih bisa di-download. Kayak seperti gue bilang, Vimeo itu jauh lebih, gue pernah lihat di Vimeo soalnya, Vimeo jauh lebih lambat menangani daripada di YouTube. Perlu dicatat juga orang-orang yang ngelihat hal-hal kayak gini dan mengunduh hal-hal seperti ini, hati-hati kalau mengunduh hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, karena begitu ini kasusnya, kayak kasus, gue balik lagi ke kasus yang kejadian anak remaja di Irlandia. Kalau kasus-kasus ini berkaitan dengan anak yang di bawah umur, itu udah masuk kriminal. Menyimpan video orang lain yang diambil dalam kondisi di-extort, tidak dalam keadaan orang itu mau secara willingly. Jadi ada perbedaan kalau memang ini video porno yang dibuat secara sadar oleh profesional yang memang itu bagian dari pekerjaan mereka. Mereka nggak akan keberatan kalau itu disebarluaskan. Tapi kalau ini video privat yang kemudian diambil oleh orang-orang harus tahu bahwa itu tuh kriminal. Apalagi kalau kemudian video-video itu berkaitan dengan anak di bawah usia, itu lebih kriminal lagi. Banyak orang yang nggak tahu, oh ini ada videonya si Ailsa nih, mau download, terus dia nggak tahu kalau Ailsa itu umurnya 16 tahun, 15 tahun, anak di bawah umur, itu double crime, menyimpan pornografi. Bahkan untuk yang download juga dia bisa dikenakan. Untuk yang download juga bisa. Apalagi kalau yang udah kena child pornografi ya nggak mau deh lu kayak kemana siapa ya yang YouTuber gosipnya punya child pornografi di rumah itu. Oh iya ya, aku nggak tahu deh. Tapi itu berlaku di seluruh dunia atau hanya di... Kalau child pornografi di mana-mana. Cuma masalahnya kan apakah diimplementasikan dengan baik dan benar itu yang kita nggak tahu ya. Bukan diimplementasikan, maksudnya apakah pihak berwajib benar-benar melakukan penghentian, kita nggak tahu. Mbak Ai kan ngikutin ini udah lama ya isunya ya. Pertama mulai booming tuh kapan sih Mbak? Udah, ini semenjak eksistensi internet deh. Gue tuh secara nggak sengaja sebenarnya karena dulu sempat bekerja di bidang ini, tidak sengaja terseret. Terus karena gue blogger, jadi gue banyak riset, banyak baca-baca tentang hal-hal seperti ini karena menarik sih, banyak orang-orang yang nggak aware. Terus kalau gue sih kuncinya cuma satu, gue mau raising awareness supaya orang-orang yang nggak ada lagi orang-orang yang ketipu dengan hal-hal seperti ini gitu. Begitu. Tapi ini udah lama banget dari I don't even know. Udah ini. Dan modusnya makin berkembang ya. Makin berkembang, tapi sekarang yang terakhir gue baca mereka bahkan pakai automation. Jadi ada spamnya yang khusus
untuk ngirim email, nggak one man show lagi, jadi ada spamnya yang khusus untuk ngirim buat message kemana-mana. Itu yang kemarin ketangkap tahun yang lalu gitu, ketangkap sama otoritas. Enggak, sindikat sih ya udah kan, ini uang gede soalnya. Iya, uang gede kalau kita ngomongin bener uang besar. Kalau kita ngomongin 1-2 kasus sih nggak recehan lah ya. Tapi kalau udah ngomongin beberapa victim, beberapa korban dan di mana-mana uang gede. Belum lagi mereka memang malu untuk ngelaporin. Tapi kalau kayak gitu peluang untuk entah sextortion atau scammer online itu akan lebih gede nggak sih kalau kita punya banyak akun sosial media gitu? Sebaliknya, apakah untuk mencegah itu sebaiknya kita nggak usah deh pakai banyak akun sosial media gitu nggak sih Mbak? Bisa jadi solusi nggak itu? Gua sih sebenarnya gini, kalau untuk menggunakan akun sosial, bukan berarti kita harus menghentikan aktivitas kita di media sosial ya. Cuma mungkin lebih hati-hati ketika kita berbicara dengan orang-orang yang kita nggak tahu. Parno dulu deh kalau ngobrol sama orang, terus obrolannya itu tiba-tiba terseret ke hal-hal yang privat dan aneh, nggak normal, udah tiba-tiba kalau udah mengikuti, kalau udah pembicaraannya topiknya udah harus mulai tanda tanya, ntar dulu, stop, tanda tanya, ini bener nggak sih, ini kelihatannya doji, kalau udah kayak gitu stop, jangan diikutin lagi, gitu. Begitu. Yeah. Tapi ya bukan berarti kita harus stop untuk menggunakan media sosial, pakai aja selama kita makainya juga dengan hati-hati. Masalahnya anak-anak remaja sekarang, bukan cuma anak remaja sih ya, kita juga yang seumuran kayak gini juga kadang-kadang gimana ya, kayak percaya-percaya aja kan, Ai. Iya benar, kita terlalu mudah mempercayai orang di media sosial, apalagi orang-orang yang nggak kita kenal. Tapi ya we are all beautiful humans sih ya. Jadi ya kita somehow part of us masih percaya kalau manusia-manusia lain itu adalah manusia yang sama baiknya dengan kita. Mungkin seperti itu. Sayangnya banyak yang tidak seperti itu. Dan ini merambatnya juga ke dating site ya, nggak hanya di media sosial, merambat ke dating site yang sebenarnya, aduh ngeselin banget kan kalau udah single, ngarepin pengen punya pacar, dipikir udah nih gue udah dapet seseorang, ngobrolin macem-macem, ada teman ngobrol, apalagi dalam situasi pandemi gini, ujung ternyata buntutnya cuma mau uang. Masalahnya kita pikir ini orang cakep, cantik gitu, ternyata di belakangnya ada sextortionist aslinya yang jagoan tapi laki-laki. So I've been talking to a man, agak aneh juga kan? Gitu. Apalagi kalau misalnya kayak orang-orang tua yang kesepian sendirian gitu ya, terus kena kayak gini, dia harus ngorbanin mungkin uang pensiunnya atau uang tabungan masa depannya dia kan, uang pensiun segala, it's not nice. Bener sih, tapi memang banyak orang-orang yang kesepian yang butuh teman kayak gitu. Kasian kalau mereka dimanfaatkan untuk hal-hal seperti ini. Tadi kalau boleh mundur dikit, tadi Pak. Iya, tadi Mbak Ai sempat bilang dikontak oleh yang calon korban. Nah, dia notice dari mana? Atau Mbak Ai notice dari mana kalau orang ini calon korban tuh? Jadi kalau gue di Instagram banyak expose orang-orang kayak gini. Nggak tahu somehow gue itu jadi kayak magnetnya kriminal-kriminal ini. Gue ngerjain mereka sih sebenarnya. Jadi gue senang ngerjain mereka. Ini semenjak pandemi ya. Semenjak pandemi gue punya banyak waktu. Jadi gue ngerjain mereka. Terus gue building image kalau gue ini perempuan kaya raya yang nggak punya kerjaan. Gue sampai pergi ke Tiffany itu pinjem diamond dari Tiffany, foto-foto dengan diamondnya Tiffany yang mahal-mahal untuk dipamer-pamerkan ke para scammer ini. Terus gue sering expose di Instagram story gue orang-orang kayak gini, dan banyak orang yang kemudian kontak gue bilang, aku juga dikontak dengan orang yang sama.
ada juga mereka yang dikontak melalui media lain. Despite the fact kalau gue udah bilang ya, kalau kayak gini ini reverse dan lain sebagainya, ada beberapa step. Kadang-kadang nggak berhasil, jadi orang-orang ini minta tolong, boleh tolong dicekin nggak kalau ini beneran apa enggak. Dan sayangnya yang kontak gue nggak cuma orang Indonesia, ada perempuan-perempuan yang dari luar Indonesia juga. Jadi ada yang, gue kebanyakan ngomong ini dalam bahasa Indonesia, tiba-tiba ada yang kontak dari Filipina bilang, I don't understand what you're saying. Ternyata dia korban, potensial korban, calon korban dari Filipina juga. Oke. Iseng selama selama pandemi ini ternyata keisengannya berbuah. Ya setidaknya beberapa orang nggak jadi ditipu. Kayaknya 2 hari lalu kamu juga ada posting juga kan, Ai? Ada 2 hari lalu ada, tapi cepet banget itu. Ada beberapa yang follow gue, scammer itu beberapa follow gue, langsung gue laporin, nggak lama account-nya udah hilang gitu. Oh, yang tipu hilang. Gue langsung, kalau di Instagram gue udah langsung klik it's a spam, cepet banget kan gue laporin gitu, nggak lama account-nya hilang. Bahagia banget gue kalau udah hilang. Walaupun mereka akan balik lagi, nggak bisa ini, mereka akan balik lagi dengan nama yang sama, dengan nama yang kurang lebih sama. Ada satu tuh slogan yang gue pernah bikin sampai orangnya ngaku kalau dia memang penipu. Dia pikir gue mau kasih dia beasiswa, ternyata gue bohongin juga dia gue. Buat tipu, penipu tertipu. Jadi pokoknya kalau ketemu yang kayak gitu harus di-report aja ya. Langsung report, jangan langsung di-block ya. Jangan langsung di-block, langsung report. Ini sebenarnya berguna untuk segala hal. Kalau perempuan-perempuan tuh banyak dikirimin dick pic segala kan di media sosial. Oh langsung saya blok. Jangan di-block dulu. Langkah pertama itu lapor dulu. Jadi begitu dilaporkan, kalau setelah dilaporkan di report silahkan. Tapi kalau nggak dilaporkan, ya udah diem aja di situ, nggak ada laporan yang masuk kan, jadi nggak bisa ditanganin. Tuh. Langkah pertama lapor. Aku nggak pernah tahu sih kalau harus lapor, tapi benar sih itu ya. Kalau kita laporin kan minimal akunnya jadi nggak ada lagi ya. Setidaknya akun tersebut akan direview, dilihat ada kenakalan atau kejahatan nggak di akunnya. Kalau enggak, ya mungkin mereka akan balik lagi. Tapi kalau iya, jelas akan kena penalti, entah akunnya di remove atau di suspend, macam-macam konsekuensinya tergantung media sosialnya kan. Tapi memang nggak ada di habitnya kita untuk lapor, udah langsung blok. Kok banyak banget tuh baca di Twitter, orang-orang udah langsung di blok kalau udah kelihatan aneh-aneh gitu. Mungkin Mbak Ai boleh sampaikan ulang, Mbak, ya di podcastnya Mbak Noni kemarin kan Mbak Ai sempat mention cara-cara mengidentifikasi akun itu bodong apa enggak kan, dilihat postingan fotonya segala macam itu gimana? Jadi ada beberapa hal. Kalau yang untuk sextortion ya, nomor 1 adalah ini gue yang dari sextortion dulu. Kalau sextortion, lihat dulu, is it too good to be true? Terlalu cantik, terlalu kelewatan cantiknya. Bukan berarti you don't deserve somebody yang cantik, tapi biasanya udah kelewatan karena mereka ngambil foto-foto palsu jelas. Terus kalau udah mulai dipindahkan conversation-nya dari mulai jadi ngobrolnya, let's say ngobrol di dating site, terus abis itu dipindahin, diajak ke Skype atau diajak ke medium lainnya, mulai tanda tanya. Kalau udah mulai nyeret-nyeret ke seks, ngobrolin seks nggak masalah. Tapi kalau dia minta foto-foto yang privat atau video-video yang privat, jangan pernah mau. Kalaupun mau memberikan, jangan dikasih yang ada mukanya. Karena kalau ada mukanya itu berharga banget. Kalau nggak ada mukanya, nggak ada gunanya. Setelah itu kalau kemudian sempat video call juga pastikan itu benar orang yang asli. Bikin aturan yang aneh-aneh deh kalau di video call. Oke, kita video call tapi kamu pakai baju kuning ya, atau kamu pakai baju biru ya, gitu-gitu. Untuk tahu bahwa ini memang benar-benar orang yang kita ajak ngobrol. Sebisa mungkin jangan melakukan kegiatan seksual di
di video dengan orang terdekat sekalipun ya, karena bisa jadi dengan pacar. Kalau memang yang benar-benar pacar pun bisa kejadian. Itu nanti another kasus yang mana gitu, jatuhnya revenge porn, kriminal kayak gini. Terus apalagi kalau ada kejadian langsung laporkan, akunnya deactivate, jangan ambil screenshot sebanyak mungkin sebagai bukti dan laporkan ke otoritas. Mungkin itu akan jadi hal yang sedikit memalukan, tapi nggak perlu malu karena otoritas itu ada di situ untuk menolong kita. Jadi ke polisi, polisi kalau dalam kasus di Indonesia sih pasti ke polisi, di sini juga ke polisi. Tuh. Dan nggak usah malu untuk ngasih tahu teman-teman terdekat kalau mereka ini, kalau lu jadi korban sextortion atau korban scammer. Kalau untuk scammer ada beberapa indikasi yang kemarin gue bilang, akunnya biasanya masih muda. Jadi kalau kita dicari scammer di Instagram, turun ke postingan pertama dan lihat kapan foto itu dipost. Gue bisa yakin kurang dari 30 hari. Terus screenshot fotonya di Google Reverse. Kalau Google Reverse nggak berhasil, biasanya berhasil. Kalau Google Reverse nggak berhasil dengan satu foto, cari foto yang lain, jangan nyerah. Jadi ada 20 foto, kita cari 20 foto. Mereka cenderung pakai caps lock, nggak tahu kenapa, nggak sopan jadinya. Itu juga salah satu indikator. Memakai pekerjaan-pekerjaan yang cenderung wow, kayak sebenarnya salah sih cenderung wow, karena semua pekerjaan itu wow, tapi di dalam masyarakat kita beberapa pekerjaan dianggap jauh lebih baik daripada pekerjaan yang lain. Kayak pilot, dokter, atau militer. Dan kalau militer ini di mana-mana udah ada yang militer versi Indonesia, ada yang militer versi luar negeri, atau anggota PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi mereka mengambil posisi-posisi seperti itu. Gitu. Terus nanti ngomongnya hello my dear, I love you, langsung straight. Kalau udah ada orang yang jatuh cinta dalam jangka waktu 3 hari, 30 hari setelah kita kenalan, tanda tanya besar, ini orang beneran nggak? Dan satu lagi, biasanya bahasa Inggrisnya cenderung buruk banget. Cuma nggak semua orang bisa identifikasi bahasa Inggris ya, karena level grammar kita kan nggak sama gitu. Sama terlalu sebut nama Tuhan juga. Oh iya, suka nyebut nama Tuhan, benar. Mereka ini orang-orang religius. Mereka ini orang-orang religius. Nyebut nama Tuhan, gimana kejadiannya kalau mereka ini orang-orang religius yang somehow dodgy banget. Sering banget mereka nyebut nama Tuhan yang kayaknya somehow untuk impress kita. Kalau di victim sextortion sih, mereka sebut nama Tuhan untuk menyalahkan victimnya karena victimnya melakukan dosa gitu. Kalau yang ngobrol-ngobrol gini, mereka hanya untuk menunjukkan kalau mereka ini hamba Tuhan yang sangat religius. Jadi mungkin kredibilitas mereka jauh lebih terjamin, atau mereka jadi kelihatan lebih baik ketika sebut-sebut nama Tuhan. Nggak tahu, mungkin orang kelepak-lepak kali ya kalau ada orang religius yang ngajak ngobrol. Kalau gue sih yang please deh, keep it private. Gitu. Lebih percaya, nggak mungkin kan dia bohong, mungkin gitu kan? Ya benar, jauh lebih terpercaya. Sama tadi Google Reverse itu berarti yang harus diambil adalah foto-foto mukanya itu ya, kalau foto pemandangan bukan bisa ya? Enggak, kadang-kadang gini yang suka lucu kalau Google Reverse itu, kita foto orangnya lagi foto di depan pemandangan yang diambil sama Google Reverse pemandangannya. Makanya harus gigi kalau nyari foto-foto ini, harus gigi. Gue biasanya udah gue ambil screenshot, nanti gue snip lagi, gue potongin lagi fotonya sampai benar-benar precise. Nanti keluar model jas yang aneh-aneh gitu deh. Tapi ya itu ada beberapa foto, biasanya gue nggak cuma satu foto, beberapa foto langsung ini gue googling, pasti ketemu, nggak ketemu. Sama lihat juga followersnya ya, kalau followers saya cowok banyakan cewek, terlalu banyak cewek, hati-hati juga kan. Good point, Nani, thanks for the reminder. Iya benar. Jadi gini, kalau follow, mereka cenderung mengambil followersnya atau account yang mereka follow dari satu gender aja. Ini berlaku dalam 2 hal, dari si scammer sama si sextortionist. Kalau sextortionist, mereka ngambil followernya jelas
cowok semua, kalau yang scammer kebanyakan perempuan semua. Tapi di salah satu, ini yang menarik, di salah satu follower itu pasti ada satu account yang gendernya opposite, orang yang datang dari negara yang lain, yang dari pengalaman gue kebanyakan mereka datang dari Afrika. Tiba-tiba nongol aja di antara foto-foto perempuan-perempuan itu ada satu gitu. Kalau gue sih yakin itu pasti account pelakunya. Nuduh tanpa bukti. Tapi gue yakin itu akun pelakunya. Terus kadang-kadang juga banyak akun scam lain-lainnya yang juga nyangkut di akun itu. Itu kayak buka kalau kita buka followers mereka tuh kayak buka kotak Pandora. Sama kalau sebenarnya untuk sekarang itu kebanyakan kalau kita ngomongin Instagram misalnya, akun-akun itu kebanyakan akun bule nggak sih Mbak? 90% nggak dibandingkan yang lokal untuk akun-akun yang akan scam ini? Oh jelas akun ini akun bule. Somehow kita nggak bisa bohong ya, orang-orang Indonesia itu tertarik dengan bule-bule, banyak banget yang memang tertarik. Jadinya terus banyak penipuan yang pakai si bule-bule ini, dan mungkin bagi kebanyakan orang jauh terlihat lebih kredibel kalau yang ngajak ngobrol bule gitu ketimbang non bule. Dan ya kasihan juga sebenarnya si para pelakunya ini, karena banyak yang sampai akhirnya meninggalkan media sosial karena mereka capek di akunnya dipakai buat nipu-nipu kayak gini. Ya, so kalau ngobrol sama bule hati-hati, beneran bule atau ternyata bukan, karena bisa jadi ya itu scammer. Yang paling banyak kejadian sebenarnya dari sosial media yang mana ya, Ai? Oh, gue nggak tahu kalau itu. Terus terang gue nggak ngerti banyak kalau dalam secara statistik banyak kejadian di mana. Tapi gue secara pribadi nggak pernah ngalamin di Facebook. Tapi gue tahu ada orang-orang yang Facebooknya jadi kayak magnet buat scammer ini. Gue banyak ngeliat yang gue banyak lihat itu karena gue lebih aktif di Instagram. Gue banyak banget lihat di Instagram akun-akun kayak gini. Di Twitter gue nggak pernah lihat. Bukan berarti di Twitter nggak ada. Ada hashtag tertentu di Twitter yang dipakai untuk kayak gitu, tapi yang banyak dipakai yang berdasarkan pengalaman gue banyak lihat di Instagram. Tapi seperti gue bilang, ini lintas media sosial. Bisa jadi ngobrol di Instagram, nanti mereka minggir ngajak keluar, ayo kita Skype atau ngobrol lewat media sosial lain yang jauh lebih aman atau encrypted, jadi mereka nggak bisa ditangkap. Dan nggak ada barang bukti karena obrolan-obrolan pertama ada di Instagram, setelah itu keluar ngobrol di WhatsApp atau ngobrol di media lainnya, Skype, terus abis gitu ada videonya dimasukkan ke Vimeo atau dimasukkan ke YouTube, jadi udah lintas berbagai media sosial. Dan lintas usia juga ya udah pasti itu ya, semua lintas usia. Kalau lintas usia, rentang usia korban itu bermacam-macam dari remaja sampai orang tua. Rentang usia pelaku, kalau pelaku itu mereka adjust rentang usia. Ada kalanya kalau mereka sama anak-anak remaja, mereka adjust usia mereka supaya mereka berada di usia yang sama dengan anak-anak ini, menggunakan bahasa-bahasa yang sama. Jadi anak-anak ini nggak ngerasa kalau mereka ngobrol dengan orang-orang yang jauh lebih tua. Gitu. Kalau yang orang tua mah macam-macam, karena preferensi mereka macam-macam. Mereka bisa prefer yang seusia, atau mereka bisa prefer yang muda, atau bahkan bisa prefer yang ilegal di bawah umur. Gitu. Gak pandang bulu ya, pokoknya apa aja deh. Apa aja udah langsung disikatin semua. Oke. Dan nggak ada, berarti cara satu-satunya cuma harus lebih aware ya, lebih yang kayak Mbak Ai bilang tadi ya, jangan terlalu cepat percaya gitu ya. Bener, nggak ada cara, maksudnya ya magnetnya kita jangan
jangan cepet percaya. Sama rajin lapor-lapor. Kalau emang kejadian kayak gitu rajin lapor-lapor. Kalau mau orang kan diblok. Ngapain buang-buang waktu ngurusin beginian. Kalau gue mungkin buang-buang waktu semenit 2 menit, tapi setidaknya akun-akun kayak gitu bisa dimatiin. Iya, betul. Kayaknya aku juga mau gitu deh kalau ada yang muncul-muncul. Satu lagi, kalau kebanyakan lihat foto-foto cewek seksi di Instagram, ini buat para pria-pria, kalau ada pendengar yang pria, mereka suka ngasih link di profil-profil Instagramnya. Ini profil, jadi foto mereka tuh udah luar biasa seksi, seksi banget. Terus mereka suka ngasih link di bio-nya. Kalau lu mau sesuatu yang gratisan, klik link ini. Aku sering dapet, Jangan suka ngeklik link, apa namanya, jangan suka ngeklik link, kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam itu. Tapi yang jelas lu nggak bakal dapat porno. Kalau lu mau porno, kalau aku tuh sering dapetnya tuh yang kalau kamu mau gratis apa gitu, klik link ini, tapi foto si ceweknya itu seksi banget, atau cowoknya tuh yang telanjang dada topless gitu. Nah, itu dia tadi. Ya, itu langsung report. Cepet ya? sih, ada tiga dot gitu kan di Instagram itu, tinggal pencet itu, terus langsung yang sama keluar kan, it's spam, terus yang kedua it's other. Gue selalu pilih yang pertama, it's spam. Untuk ngelaporinnya. Tapi ya itu jangan pernah ngeklik link karena there's no such thing as a free porn. Kalau mau langsung sekalian ke website porno. Jangan ngambil dari media sosial. Karena mereka bisa itu spammy sih, mereka bisa. Gue pernah kejadian salah satu anggota keluarga gue ngeklik itu, ternyata akunnya diambil, diretas. Kebetulan anggota keluarga gue ini militer. Jadi ya akunnya diretas, mungkin dipakai untuk scamming orang-orang. Bisa jadi mereka nanti nginstal yang aneh-aneh untuk dimasukin ke dalam komputer kita. Nah, udah kalau udah nginstal yang aneh-aneh, nanti mereka bisa kirim email lagi tuh. Aku punya foto privat lu, gua punya password lu, dan sebagainya. Jadi, again, kayak kotak Pandora, bisa banyak cabang kriminalnya bisa minggir kemana-mana. Mbak, tadi kalau report spam itu step-nya ribet nggak sih? Kan kalau soalnya aku pernah report spam Facebook tuh panjang banget yang harus diisi. Kalau Instagram aku nggak tahu deh. Panjang nggak itu yang harus diisi? Gampang banget sih kalau ini langsung aku nyoba buka ya. Kalau apa namanya? Langsung 3 titik itu yang kita incer, terus nanti dia keluar 2. Kalau gua nggak salah inget sih yang atas spam, yang bawah inappropriate. Kalau yang inappropriate memang harus pilih satu-satu. Milih salah satu dari kategorinya itu, terus habis gitu, terus apa namanya, gampang banget, gua kepotong gak konsentrasi nih. Jadi begitu kita klik yang 3 itu, nanti dia langsung keluar report itu warnanya merah, di handphone gua warnanya merah ya. Terus ada 2, yang di atas it's spam, sama yang satu it's inappropriate. Kalau yang inappropriate memang pilihannya macam-macam, dan kita mesti tahu ini yang mana yang tepat. Sementara kalau spam udah yang paling atas, dan dia banyak banget kejadian yang gue lihat di Instagram. Gue suka kalau lagi iseng emang suka ngeraporin gitu-gitu. It give me the pleasure. Sebulan bisa lapor berapa, Mbak Ai? Pasti ada nggak per bulan? Jangan ditanya. Kalau gue lagi diam-diam gitu, kadang gue nyari hashtag yang aneh-aneh gitu. Jual follower atau jual Spotify gitu. Tapi lama. Biasanya kan kalau setelah kita laporan kan mereka ngasih laporan balik ke kita. Lama banget ngeresponnya. Mungkin di Instagram tuh banyak banget kali yang report kali ya. Pastinya sih banyak ini apa namanya. Padahal itu kan akun Instagram aku private ya. Aku masih dapat loh DM kayak gitu. Dia masuk ke yang other ya. Other inbox yang inbox sebelah kan. Ya. Juga kalau udah private harusnya orang-orang kayak gitu nggak bisa lihat deh, ini orang nih posting apa aja gitu. Terus rasanya juga apa namanya, profile picture aku nggak aneh-aneh, kan masih aja ada dapat kayak gitu-gitu. Masih emang menarik. Gue nggak ngerti ininya mereka targetingnya gimana semua. Tapi yang kemarin ada salah satu kejadian itu, gue
follow balik orangnya, yang kemudian berakibat banyak follower gue yang di add karena ada common friend. Mereka jauh lebih percaya untuk menerima orang itu, dipikir ini akun orang kredibel. Sementara gue follow balik karena gue kepo dan gue mau ngelaporin gitu. Jadi mungkin abis gitu dia ngincar banyak banget yang follower dari account gue. Gitu. Oh, jadi settingan private public itu nggak mengurangi peluang ditipu juga ya? Nggak ini. Tergantung orangnya, Vin, kayaknya. Iya, tergantung orangnya, benar. Tapi yang jelas kalau settingan private itu mengurangi kemungkinan akun kita fotonya dicuri. Kemungkinan ya, bukan berarti nggak bisa nggak dicuri. Kemungkinannya jauh lebih kecil. Apalagi kalau foto-fotonya foto-foto lebih banyak foto kita sebagai manusia, bukan kalau gue sih kebanyakan foto anjing. Dan itu bisa di-copy lagi sama mereka kan. Kalau kita ngelihat dari orang-orang yang dicuri foto-fotonya itu memang kebanyakan foto diri, terus di-copy deh sama scammer atau ini, sama kriminal-kriminal ini. Soalnya dia perlu foto yang banyak kan, jadi dia cari yang banyak posting foto diri sendiri. Betul. Gimana Mbak Noni? sudah bertambah nih wawasan kita. Kemarin scammer online, sekarang sextortion ya. Yang khawatir tuh adalah waktu aku nge-tag orang gitu ya, nge-tag teman di sosial media itu jadi kayak sekarang ada beban moral gitu loh, takut kenapa kan jadinya. Apalagi kalau kita foto berdua ya, nanti foto gue disalahgunakan nggak ya, dipakai siapa? Kalau lu foto berdua sama orang yang kebetulan famous dan potensi mereka untuk di impersonate itu jauh lebih besar, itu agak was-was juga. Gue mendingan gak usah foto deh daripada nanti foto gue dipakai sama scammer. Kita nggak tahu ya. Terus kalau di Indonesia lah, aku nggak tahu, mungkin di tempat lain juga kayak gitu. Kalau di sini kan ketemu pasti posting foto rame-rame dan harus di-post. Kalau nggak di-post nanti drama. Ngambek. Kenapa nggak diposting? Ya jelas. Di-tag semua, kamu bayangin satu circle tuh, nanti satu circle arisan isinya 10 orang, aduh. Bener, makanya udah kayak mengular kemana-mana kan, udah menyeret ke yang mana-mana gitu. Dari situ mereka bisa tahu, oh kamu temenan sama ini, nanti fotonya saya sebar ke yang ini ya, geng arisan kamu ya. Aduh, geng arisan aja udah stres, Nah itulah. Tapi seru banget kan ngeliatin. Gak tau, gue sih menganggap kalau baca-baca hal-hal yang kayak gini tuh seru karena gue nggak ngerti gimana kriminal ini tuh bisa punya pemikiran sampai sejauh itu, bisa bikin modus operandi yang kayak gini, itu menarik. Ini sebenarnya mirip juga ya sama yang kayak akunnya di-hack, terus dia ngirimin DM ke semua orang yang ada semua orang yang ada di akunnya itu. Pernah kejadian juga ke Nisa waktu itu. Jadi kalau kita percaya, kita kirim uang lah ke orang itu, padahal si orang itu penjahat. Kalau gue punya prinsip dalam hal uang, gue nggak akan pernah minjemin orang uang. Jadi kalau ada yang minta gue duit sama gue, no, not gonna happen, not even a cent. Jadi yang kebanyakan memang kayak gitu sih, dan mereka pakai account orang-orang yang kredibel. Ada dulu mantan bos gue di salah satu instansi pemerintahan juga gitu. Akunnya dihack, terus orang ngelihat ini orang reputable, posisinya terhormat, terus kalau dia pinjam uang, mungkin memang benar-benar butuh uang, perlu uang, jadi orang jauh lebih mudah untuk meminjamkan, apalagi mereka udah berada dalam circle itu ya. Itu tipe lain itu khas, bukan khas sih sebenarnya, banyak kejadian di Indonesia banget tuh, karena mungkin orang Indonesia hobi banget minjemin duit. Iya, baik. Baik, hobi banget minjemin duit. Kalau di sini mah nggak ada, duit gue udah habis buat dibayar pajak, lo mau minjem duit, lo pergi ke bank udah pinjem duit. Oh, tapi malah di luar yang kayak gitu nggak kejadian ya, Ayah? Jarang banget, gue nggak pernah dengar kejadian itu. Yang banyak gue dengar itu jauh lebih banyak di Indonesia.
Di sini gue nggak pernah kejadian. Bukan berarti nggak ada ya. Gue nggak pernah ngalamin tingkat mengalami gue jauh lebih besar di Indonesia. Dari circle teman-teman yang dari Indonesia. Nggak mau ngasih pinjem juga ya. Maksudnya bukan nggak mau ngasih pinjem, nggak langsung percaya. Lagi percaya. Gue nggak mau, kalau gue sih nggak mau ngasih. Saudara sendiri pun nggak mau ngasih, gue separah itu. Karena enggak lah, daripada, karena udah banyak kejadian kan, nggak cuma 1-2 yang akhirnya pertemanan rusak dan persaudaraan rusak hanya gara-gara 500.000, berapa ratus ribu. Terus ketika kita butuh uang sendiri, bisa balik duitnya. Iya. Betul. Kalau gue lagi baik, biasanya gue tanya, lu butuh, dan itu kalau yang deket-deket banget ya, butuh duitnya berapa? Nanti dia butuhnya 500.000 gitu, buat bayar listrik, atau buat beli susu, dan lain sebagainya. Oke, gue gak akan kasih 500.000 kalau gue lagi ada rezeki lebih, gue kasih 200.000, tapi ini bukan pinjam, ini gue kasih. Habis gitu kapok, gak bakal lagi balik. Jadi 200.000 itu adalah harga yang harus gue bayar, supaya gue gak diganggu lagi. Ini tips tambahan ya, di luar sextortion ya. Di luar sextortion, bagaimana menghindari pinjem-pinjem. Tapi gue nggak pernah ada kejadian dipinjem-pinjem. Mungkin gue famous kali ya, jangan pernah pinjem duit sama gue. Oke, Mbak Noni, ada yang mau didiskusikan lagi sama Mbak Ai? Enggak sih, udah jelas. Tapi Ai, apa sih kamu untuk bisa bermain sosial media dan maksudnya bermain apapun di internet yang aman, minimal kita bisa menghindari lah kayak gini-gini. Susah sih ya sebenarnya kalau kadang, karena rasa aman buat satu orang dengan orang yang lain tuh nggak sama. Kadang-kadang mereka ngerasa aman di satu situasi padahal belum tentu. Tapi yang pasti ya itu seperti gue bilang, parno dulu deh, tanya dulu deh, jangan mudah percaya. Dan mudah percaya ini nggak cuma sama orang yang baru kita kenal, tapi juga jangan mudah percaya dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Seperti gue bilang tadi, bisa jadi lu pacaran, lu percaya banget, tapi ternyata nanti satu hari foto-foto privat lu dipakai buat revenge porn. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan privat seperti itu, ingat aja apa yang lu tinggalkan di internet, itu jejaknya nggak akan kemana-mana dan akan ngikutin lu sepanjang usia. Jadi tanya bener-bener ke diri lu, mau nggak beneran meninggalkan hal-hal seperti itu. Jadi ya nanya-nanya sih sebenarnya, banyak nanya and be curious. Iya, dan memang hati-hati dengan data ya. Betul, data-data privat yang tanggal lahir aja itu udah gampang banget dipakai buat nge-hack akun-akun. Iya. Sebenarnya aku tuh nggak pernah mau kayak sama adik aku gitu, sibling aku gitu ya, kayak berteman di sosial media. Jadi karena aku takut aku nge-tag dia, terus aku nulis, oh ini adik aku bla bla bla, terus orang kalau ada ya kita nggak pernah tahu kapan kita sial kan. No, setuju banget Non. Gue juga cenderung untuk tidak mengekspos hal-hal yang berkaitan dengan keluarga atau hal-hal yang ada sih 1-2 tapi nggak yang banyak. Gue nggak mau orang bisa trace lingkungan gue, circle gue, siapa keluarga gue anak siapa, macam gue anak siapa aja, gue anak siapa, terus ponakannya siapa, cucunya siapa gitu-gitu. Padahal gue juga bukan siapa-siapa, tapi malas aja gue parno, agak sedikit lebih parno kalau orang bisa tracing itu kemudian disalahgunakan. Apalagi data protection di Indonesia juga nggak sekencang di Eropa kan. Iya benar. Dan setelah sekarang kayaknya aku agak harus lebih hati-hati lagi sama tag orang. Di sini kita punya the right to be forgotten yang sebenarnya menyenangkan banget. Kita bisa minta hal-hal tertentu tentang diri kita bukan dihapus sih, tapi disembunyikan dari Google Search. Ini nggak ada di Indonesia. Jadi agak lebih mendingan lah karena tinggal di sini. Apa namanya? The right to be forgotten? The right to be forgotten. The right to be forgotten. Jadi itu kita request gitu ya ke pemerintah. Request ke Google, mana kita tinggal, kita bisa minta ke Google. Oh. Gitu. Bagus juga ya kalau ada ya, tapi kan kita ya itu bagus juga untuk korban-korban
korban gue lupa deh, ada salah satu cewek yang ini kasusnya kayaknya bukan sextortion, ini kasusnya kasus revenge porn. Satu cewek Itali akhirnya dibunuh diri juga. Dia fighting sama Google untuk the right to be forgotten yang costing dia berapa puluh ribu buat dibunuh diri. Terus setelah itu Google bikin jauh lebih mudah untuk akses the right to be forgotten. Lupa gue namanya, nanti gue cari deh. Ada cewek Itali korban revenge porn. Ini policy dari negaranya ya, Mbak Aya? Ini policy, kayaknya polisinya EU deh. Atau polisinya, gue nggak ngerti ini polisinya EU atau polisinya Google. Mungkin EU karena EU jauh lebih advance dibandingkan yang lain-lain kalau untuk urusan kayak gini. Iya, bisa jadi yang bekerja dengan si Google-nya, jadi mereka kayak karena cewek ini dulu dia foto atau video privatnya disebarluaskan, terus di-stress, jadi dia minta itu dihapus dari Google. Itu kalau kayak gitu berarti based on dia posting di negara itu atau gimana ya? Kalau misalnya ada satu file foto-foto gitu kan pasti ada metadatanya yang mereka bisa pakai untuk searching. Wah, ngerti ya teknikalitasnya gimana, mereka bisa pakai untuk blocking itu dari sistem. Ya, tapi itu kan maksudnya kita pihak ketiga yang dari pihak kita sendiri, berarti ya kita sendirilah yang harus apply kan. Dan kita juga harus proteksi juga apa yang kita posting kan. Bener. Itu dia. Tapi kalau yang kasus ini setahu gue itu memang mantan pacar orang ajar yang sebar fotonya. Nanti gue cari namanya. Oh iya. Nice reading. Oke, Mbak Doni. Kayaknya sudah cukup banyak ya informasi baru yang kita dapat dari Mbak Ai soal sextortion ini, sama sedikit juga sempat disinggung soal scamming online. Oke. Terima kasih banyak ya. Gue senang banget bisa sharing pengalaman. Semoga berguna, apalagi di masa pandemi ini yang kita somehow sebagai manusia kita merindukan banyak koneksi dengan manusia. Jadi semoga kita bisa jauh lebih hati-hati untuk hubungan dengan manusia-manusia lainnya. Bahasa gue manusia-manusia lainnya. Thank you Mbak Ai. Terima kasih. Udah bangun pagi-pagi. Bye. Oke. Sudah. Oke, udah ya? Udah. Ai, ketemu lagi nanti Ai. Terima kasih banyak. Ntar gue kirim nih yang kasus revenge porn anak Itali itu yang gue baca. Thank you, salam buat semuanya. Thank you, have a good weekend ya. Have a good weekend juga Mbak Ai, thank you. Bye-bye sih, bye-bye udah. Bye-bye. Rambutnya. Oke, itu dia tadi obrolan kami bertiga tentang sextortion. Jadi hampir setiap minggu kayaknya kita selalu dapat ilmu baru ya, Vin, dari orang yang berbeda-beda. Bener banget. Dan kayaknya bukan tema-temanya. Dan untuk yang kali ini banyak banget hal baru yang kita dapat dari Mbak Ai ya, Mbak Ila? Iya, Mbak nggak pernah dengar sih soal sextortion ini. Kamu pernah nggak sih? Nggak pernah denger juga. Tapi kayaknya mungkin untuk teman-teman yang denger, biar lengkap tuh tadi kalau dengerin episode yang ini, boleh klik juga episodenya Mbak Noni yang pertama soal scammer online. Karena di sana agak nyambung sedikit ya obrolan hari ini sama yang Mbak Noni ya. Ya, dan mungkin buat kamu yang juga sekarang, ya kita tahu lah ya namanya pandemi, jadi banyak orang juga mulai coba, online dating dan sebagainya. Mungkin ada baiknya kamu dengerin yang podcast aku sama Ai, sama ini juga, terus podcast kita yang sebelum-sebelumnya juga ya, Vin, yang udah bahas macem-macem tentang online dating, bahas macem-macem deh pokoknya, biar maksudnya kita juga bisa lebih hati-hati sih.
Iya, betul. Dan tadi poinnya Mbak Ai juga, ini nggak hanya harus hati-hati untuk yang online ya, tapi ketika yang offline juga termasuk pacaran, kalau ada share foto-foto private itu juga tadi dibilang sebaiknya dihindari kan, karena kita nggak tahu kan gitu. Oh iya, Vin, sebenarnya yang penting juga jangan cuma mikir, oh ini cuma bahaya buat yang lagi online dating. Enggak, karena ini buat yang main sosial media atau lagi main internet ya. Betul, betul, betul. Iya, karena tadi misalnya yang tadi sextortion itu kan dia nge-track dari karena ada orang yang sempat mengakses website porno dan sebagainya, lalu dijalaninya kayak gitu kan ya, di trace-nya gitu. Gila sih ya, itu memang beneran udah sindikat sih. Makanya karena sindikat kita harus lebih hati-hati lagi ya. Mereka udah nggak pakai perasaan sama sekali. Betul, dan yang bikin dilema kan Mbak, karena kan sekarang ya semuanya udah bener-bener sosmed tuh udah makanan sehari-hari gitu, sesering itu kita ngeliatin itu kan. Yang artinya peluang kita untuk, ya amit-amit, peluang kita untuk jadi korban juga semakin besar, karena aktivitas kita di internet semakin banyak gitu. Wow. Nah, serem. Oke, nggak apa-apa. Katanya tetap boleh main asal hati-hati, gitu. Ya. Oke. Bijaksana. Betul sekali. Ya udah teman-teman, sampai di sini obrolan kita untuk podcast Single and Married minggu ini. Anyway, kita promosi dong. Kita kan udah ada YouTube. Oh iya, benar. Kok saya? Iya. Jadi nanti kalau ke YouTube cari aja podcast Single and Married, bisa ngelihat kita juga di sana. Iya, bisa juga. Kamu nanti bisa kasih link aja juga, Vin, di kolom deskripsi. Iya, nanti kita kasih. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Have a good day. Bye. Bye.